Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tampaknya, wajah dari para tetua dan kedua istri Dewa Angin terlihat sangat jelek. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan Dewa Angin, maka alam angin akan menjadi kacau, dan bahkan mungkin ada beberapa pemberontakan di alam angin. Apakah kamu tidak punya cara? Aku akan melakukan apapun selama kamu bisa menyembuhkan ayahku. Ucap seorang wanita yang ada di samping tuan muda pertama, dan mata wanita itu merah karena sedih saat melihat ayahnya yang terbaring lemah. Ayahnya tidak pernah membedakan anak-anaknya, dan dia akan mendukung apapun keinginan dari mereka. Bahkan jika mereka salah, ayah mereka pasti hanya akan mengingatkan mereka atau menghukum mereka. Berkat sifat ayahnya itulah, keluarga mereka menjadi lebih baik, dan tidak ada permusuhan dari persaudaraan mereka. Terkecuali kakak kedua mereka, yang bahkan mereka tidak menyangka kalau dia akan melakukan hal sekejam itu. Alkemis Sein itu terdiam, lalu dia mengingat beberapa informasi yang dia dapat dari kota alkemis. Kota ini terletak di negeri langit, dan di tempat itu adalah tempat di mana semua para alkemis master berada. Bukannya aku tidak ada cara, tapi aku pernah mendengar kalau Kaisar Kehancuran juga seorang alkemis Sein juga. Dan menurut dari informasi yang didapat, dia jauh lebih baik dari para alkemus di kota alkemis itu sendiri, jawab alkemis Sein itu dengan serius. Apa, Kaisar Kehancuran, apa kamu sedang bercanda? Tanya tuan muda keempat dengan wajah agak bingung. Karena setahu dia Kaisar Kehancuran ini memang kuat, tapi dia tidak pernah mendengar kalau Kaisar Kehancuran adalah seorang master alkemis. Karena itulah, dia merasa kalau alkemis Sein ini sedang bercanda dengan keluarganya. Alkemis Sein itu menggelengkan kepalanya, dan dia segera memberitahu mereka. Dia pernah mendapatkan beberapa informasi rahasia dari orang-orang yang tersembunyi di alam kehancuran, itu sebelum mengusir para mata-mata dari alam lainnya pada saat itu. Tapi informasi ini benar-benar hanya para petinggi dan alkemis Sein saja yang tahu. Kaisar Kehancuran telah berhasil menyembuhkan penyakit, yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh pemimpin mereka. Dan juga, ada informasi lain kalau Mu Chen telah disembuhkan juga oleh Kaisar Kehancuran itu sendiri. Setelah mendengarkan cerita alkemis Sein itu, semua orang di sana menjadi cukup terkejut. Karena mereka tidak menyangka, kalau Kaisar Kehancuran ini bukan hanya muda dan kuat, tapi dia juga seorang alkemis jenius. Jika bukan karena alkemis Sein ini bicara langsung dengan mereka, maka mereka mungkin tidak akan percaya. Tapi jika ini menyangkut informasi dari kota alkemis, mereka pasti 100% percaya kepada alkemis ini. Yang benar saja. Cepat jalau begitu, panggil dia ke sini, ucap anak wanita dari Dewa Angin. Itu tidak mungkin, bahkan itu sangat sulit, ucap alkemis Sein itu. Mana mungkin semudah itu untuk memanggil seorang penguasa ke sini. Dia bukan hanya penguasa alam saja, tapi dia juga seorang alkemus Sein tingkat tinggi. Bahkan di kota alkemis itu sendiri, itu tidak ada yang berani dengan mudah memanggil mereka dengan begitu mudah. Apalagi, setiap alkemis Sein tingkat tinggi memiliki kesombongan mereka tersendiri. Terlebih lagi, Lin Tian yang memiliki dua posisi di alam kehancuran. Lalu bagaimana caranya sekarang? Tidak mungkin kita membiarkan ayah seperti ini bukan? Ucap anak wanitanya dengan wajah sedih. Kedua istri Dewa Angin saling memandang, dan tampaknya mereka juga bingung. Mereka lebih tahu tentang masalah Lin Tian dan alam angin, itu karena tuan muda kedua alam angin telah mengambil mata Seng Chuer. Dan karena itu jugalah, Lin Tian membenci alam mereka. Jadi, jika mereka ke sana untuk meminta bantuan Lin Tian, itu sama saja dengan mereka datang membuatnya marah.
Itu dikarenakan masalah sebelumnya yang terjadi di alam kehidupan. Aku akan mencoba ke sana, ucap istri Dewa Angin. Saudari, aku ikut denganmu. Istri Dewa Angin yang lain juga ingin ikut ke alam kehancuran, itu untuk meminta bantuan dari Lin Tian. Jika mereka berdua perlu berlutut di hadapan Lin Tian, tentu saja mereka rela melakukannya. Karena di mata mereka berdua sekarang, suami mereka jauh lebih penting dibandingkan dengan kehormatan mereka. Ibu, biar aku saja yang pergi ke sana. Aku akan mencoba meminta bantuan kepada orang itu, ucap anak wanita Dewa Angin dengan gemetar. Sayang, kamu hanya berada di ranah alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Jika kamu pergi ke sana, itu hanya akan menimbulkan masalah saja. Jika saat kamu ke sana dan terjadi sesuatu kepadamu, maka kami benar-benar tidak dapat mengatakan apapun di saat ayahmu bangun, ucap istri pertama Dewa Angin. Istri pertama Dewa Angin menolaknya, karena jika anak perempuannya yang hanya berada di ranah alam Dewa Surgawi pergi ke sana, itu pasti akan sangat berbahaya. Setelah itu, terjadilah perdebatan di sana. Pada akhirnya, anak pertama Dewa Angin pun ikut bersama putri Dewa Angin. Anak pertama Dewa Angin berada di ranah alam Dewa Penguasa tingkat rendah, dan hal ini cukup untuk melindungi saudaranya jika berada di alam kehancuran nanti. Akhirnya semua orang di sana setuju untuk membiarkan dua saudara ini pergi ke alam kehancuran, untuk menemui Lin Tian agar dia bisa menolong Dewa Angin yang sedang diracuni. Di alam kehancuran, Lin Tian tampaknya sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi di dalam istana. Kehidupan di alam kehancuran sekarang berjalan dengan lancar, dan bahkan baik-baik saja. Kaisar, ada laporan terbaru. Ucap sosok prajurit yang masuk dengan terburu-buru ke dalam aula. Jelas-jelas kami sedang rapat, kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu dulu? Tanya kepala keluarga Lan. Di antara kepala keluarga di sana, kepala keluarga Lan atau ayah dari Lan Jingyi terlihat paling bersemangat dan bahagia. Itu dikarenakan, anaknya sekarang adalah istri dari penguasa alam kehancuran. Dan karena hal itu juga, ini membuat iri para kepala keluarga lainnya. Apalagi jika dilihat, Lin Tian sangat menyayangi istri-istrinya tersebut. Dan yang paling membuat mereka kesal adalah, di setiap kali mereka mengadakan minum bersama di luar sana, maka kepala keluarga Lan akan menyombongkan dirinya kalau anaknya adalah istri dari tuan mereka. Maafkan aku tuan, tapi pintunya kan terlalu besar. Bagaimana caranya aku bisa mengetuknya? Itu pasti tidak akan didengar oleh kaisar dan yang lainnya, jawab prajurit itu. Hahaha, kepala keluarga yang lain tertawa setelah mendengar jawaban dari prajurit yang itu. Ini sudah jelas, kalau yang dimaksud kepala keluarga Lan bukan seperti itu. Kepala keluarga Lan bahkan ikut tertawa setelah mendengar jawaban prajurit tersebut. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja, sambil tersenyum lembut saat melihat tingkah konyol bawahannya itu. Bukan begitu maksud kepala keluarga Lan. Sebelum masuk, kamu kan bisa berteriak menggunakan esensi di tubuhmu itu. Kami pasti bisa mendengar suara kamu itu dengan baik. Jadi kamu tidak perlu terburu-buru masuk begitu, sebelum ada perintah dari yang ada di dalam. Apakah kamu paham? Jelas Lin Tian dengan lembut. Oh, mengerti Kaisar, jawab pria itu dengan hormat saat melihat Lin Tian itu. Tentu saja pria yang juga prajurit istana kehancuran tersebut merasa terhormat, karena dia bisa melihat dan berbicara langsung dengan Kaisar kehancuran. Bagaimanapun juga, sekarang Lin Tian adalah idola setiap orang di alam kehancuran. Maka dari itu, jika ada kalangan para pemuda yang benar-benar dapat berbicara dengan Lin Tian, mereka pasti akan sangat bangga meskipun itu hanya satu kalimat saja. Jadi berita apa yang telah kamu dapatkan? Tanya Lin Tian dengan santai. Prajurit itu pun menceritakan informasi yang dia dapat dari kelompok bayangan kehancuran.
Mereka adalah para kultivator yang ditugaskan untuk mencari, dan mencoba mengumpulkan semua informasi penting di alam langit. Tentang informasi tersebut, itu adalah masalah yang terjadi di alam angin, dan semua yang terjadi di alam angin pun diceritakan oleh pria itu dengan nada tenang dan tidak terburu-buru. Semua orang penting di sana menjadi serius, itu saat mendengarkan apa yang terjadi di alam angin tersebut. Mereka tidak menyangka, kalau masih ada yang berani mencuri mayat dari tuan muda kedua alam angin. Di antara mereka, Lin Tian terlihat sedikit lebih tenang, dan dia pun menghela nafas berat setelah mendengarkan semua laporan yang masuk itu. Dia menduga, kalau itu bukanlah kelompok yang sama dengan kelompok Naga Phoenix. Tapi kemungkinannya ada cerita di balik kelompok tersebut. Kamu boleh kembali, ucap Lin Tian yang memerintahkan prajurit itu pergi dari aula. Prajurit itu pun mengangguk, dan dengan hormat keluar dari aula besar itu. Dia merasa senang karena bisa menjadi penjaga pintu aula hari ini. Karena biasanya, dia sangat jarang bisa melihat dengan jelas sosok Kaisar Kehancuran. Apalagi, Kaisar Kehancuran telah berbicara dengan dirinya secara langsung. Di dalam aula, Lin Tian dan yang lain hanya diam. Mereka tidak ada yang berbicara, karena mereka sekarang benar-benar penasaran dengan siapa musuh mereka yang sebenarnya. Apalagi, mereka yang telah lama tinggal di alam langit tidak pernah menemukan kejadian seperti ini sebelumnya. Mereka langsung memandang Lin Tian yang masih diam duduk dengan tenang di kursinya, dan terlihat juga dia sedikit serius sebelum menghembuskan nafas berat. Dia berpikir untuk tidak memikirkan hal ini untuk sekarang, karena semua yang dia inginkan pasti cepat atau lambat, itu akan muncul satu persatu termasuk siapa musuhnya yang sebenarnya. Kalian semua sudah tahu tentang diriku bukan? Tanya Lin Tian kepada para ahli di sana. Semua orang di sana mengangguk, dan tentu saja mereka tahu identitas Lin Tian yang sebenarnya. Kalian semua mulailah melatih para generasi muda, dan juga latih para bawahan alam kehancuran kita. Karena saat aku kembali dari alam bawah, kita mungkin akan terlibat dalam pertempuran yang lebih berbahaya dari sebelumnya, jelas Lin Tian dengan tatapan serius kepada mereka. Apa yang dikatakan Lin Tian ini bukanlah tanpa alasan. Itu dikarenakan kemungkinan besar di alam bawah siapa dia yang sebenarnya, itu pasti akan terungkap. Maka di saat itulah dia sudah tidak bisa lagi menghindari masalah besar itu. Mendengar ucapan Lin Tian, semua ahli kuat di sana langsung mengangguk setuju. Mereka harus benar-benar siap dengan hal itu, karena mereka telah mengikuti Lin Tian dan sudah menganggap Lin Tian sebagai kaisar mereka. Maka mereka pun harus siap mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Tapi Kaisar, apakah kamu yakin hanya ingin pergi sendiri? Tanya kepala keluarga Gu kepada Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepalanya, karena kali ini dia tidak pergi sendiri. Tapi dia harus membawa kucing berandalan itu bersama dengannya. Karena bayi kecil pernah ke alam bawah, jadi dia bisa membantunya untuk beberapa hal saat berada di sana. Aku ingin kalian jangan katakan hal ini kepada istri-istriku yang cantik itu. Karena jika sampai kalian mengatakannya termasuk ayah mertuaku, maka mungkin leluhur dari keluarga kalian akan memukul pantat kalian, ucap Lin Tian yang mengingatkan mereka dengan tegas. Mendengar perkataan Lin Tian dan ancaman terhadap 4 leluhur mereka, wajah keempatnya langsung menjadi ketakutan. Tentu saja, hal itu membuat para petinggi yang tidak ikut dalam 4 keluarga hampir tertawa mendengarnya. Mereka mengetahui sangat jelas, kalau 4 leluhur tua itu sangatlah menghormati Lin Tian. Dan jika sampai ada keturunannya yang membuat masalah ataupun tidak mematuhi perintah Lin Tian, maka nasib mereka jelas-jelas akan sial. Tentu saja tidak terkecuali dengan yang lain. Mungkin setelah bayi kecil kembali atau naga kecil selesai dengan hukumannya, aku mungkin tidak akan bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi nanti,
kepada barang-barang berharga kalian, tambah Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Hah, semua petinggi itu pun tidak dapat berkata apapun. Mereka tidak takut dengan kekuatan bayi kecil atau naga kecil, tapi mereka takut akan benda berharga mereka yang menghilang secara tidak langsung. Meskipun setelah itu mereka tahu siapa yang mencurinya, maka mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apalagi dengan bayi kecil dan naga kecil, yang memiliki kekuatan besar melebihi mereka. Hal yang bisa mereka lakukan setelah kehilangan benda mereka adalah, tentu saja mereka hanya bisa menangis menyesal setelah itu. Bahkan kalau bukan karena Lan Jingyi yang telah memperingati naga kecil agar tidak mencuri benda para petinggi di Istana Kehancuran, maka nasib mereka mungkin akan sama dengan yang lainnya. Tenang saja Kaisar, mulut kami akan tertutup rapat-rapat, ucap salah satu dari mereka. Itu benar, bahkan jika 3 permaisuri bertanya kepada kami tidak akan pernah mengatakannya, tambah yang lain satu persatu untuk meyakinkan diri mereka kepada Lin Tian. Bagus kalau begitu. Kalian benar-benar keluargaku yang baik, ucap Lin Tian yang memuji mereka sambil tersenyum senang. Mendengar kata-kata Lin Tian barusan, semua orang yang ada di sana terdiam. Apa yang membuat mereka terdiam adalah kata keluarga dari Lin Tian. Itu dikarenakan mereka tahu sangat jelas, kalau apa yang dikatakan Lin Tian itu benar-benar tulus dari hatinya. Anu Kaisar, apakah pantas bagi kami disebut keluarga olehmu? Tanya salah satu menteri yang bekerja di bawah Lan Jingyi. Kenapa tidak? Kita di sini duduk berbicara untuk melindungi dan juga mengembangkan alam kehancuran kita, dan kita juga hidup di tempat yang sama. Meskipun aku tidak lahir di sini, tapi aku adalah kaisar kalian. Kita memang tidak memiliki ikatan darah, tapi kita memiliki satu ikatan untuk alam kita ini, dan itu sudah cukup untuk menjadikan kita keluarga. Balas Lin Tian dengan serius. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Tian, semua orang di sana tidak dapat menjawab lagi. Dan mereka langsung sadar, kalau kaisar mereka ini adalah orang yang baik kepada orang-orangnya sendiri, dan tentu saja kejam kepada semua musuhnya. Selama mereka berbuat baik dan tidak melenceng dari apa yang difikirkan Lin Tian, bahkan jika itu sangat sulit sekalipun, maka Lin Tian pasti akan tetap melindungi mereka walaupun musuh mereka adalah Dewa Langit sekalipun. Kami akan tetap setia kepada Kaisar, baik hidup maupun mati. Terikat orang-orang yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.